Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam seri pelajaran Statistika Bisnis 1. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari ukuran gejala letak. Selamat mengikuti. Ukuran gejala letak yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah kuartil, desil, dan persentil. Kita mulai dari kuartil terlebih dahulu. Untuk kuartil, untuk data yang belum dikelompokkan, kita menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, susun berdasarkan urutan data, dimulai dari data yang terkecil sampai terbesar. Kemudian, tentukan letak dari kuartil yang diminta. Misalnya dengan rumus, KI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. N-nya itu adalah jumlah datanya, ya. I-nya itu adalah letak dari kuartil yang akan kita cari. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai dari kuartil yang diminta tersebut. Ya, kita lihat contoh soal berikut ini. Jika diketahui data ganjil seperti di bawah ini, ada 12, ya, 8, 10, 22, 18, 4, 9. Tentukan K1-nya. Ya. Nah, ini kita pindahkan misalnya. Tentukan K1-nya. Ya. Bagaimana cara menentukan K1-nya atau kuartil satunya? Kita lihat di dalam jawaban di sini urutan datanya kita urut dulu dari yang paling terkecil sampai yang terbesar. Maka akan terjadi menjadi 4, 8, 9, 10, 12, 19, dan 22. Nah, letak kuartil K1 sama dengan, berarti ini 1, di sini juga 1. Ya, 1 dikali, ya jumlah datanya ada berapa? Ada 7, berarti 7 ditambah 1. Berarti 7 tambah 1, 8, 8 dikali 1, 8. Dibagi 4. Ya, hasilnya adalah 2. Maka ada pada data kedua, K1 itu ada pada data kedua, yaitu 8. Jadi 1, 2. Nah, ini 8. Ya. Nah, ini. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut bagaimana untuk data genap. Ya. Prinsipnya sama saja. Untuk data genap misalnya kalau kita lihat 8, 12, 5, 3, 7, 2, 3, 8. Kemudian kita urutkan dulu datanya, ya, dari yang terkecil sampai terbesar menjadi 2, 3, 3, 5, 7, 8, 8, 12. Nah, kemudian kita cari letak kuartilnya. Ya, kita cari letak kuartilnya. Untuk kuartil KI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, misalnya yang ditentukan adalah atau kita cari nilai kuartil 2-nya. Ya. Nilai kuartil 2-nya, maka letak kuartil 2 atau K2 sama dengan, di sini juga 2. Nah, jumlah datanya ini ada berapa? Ada 8, jadi N-nya 8, ditambah 1. 8 ditambah 1 itu 9. Ya, 9 dikali 2 berarti 18. 18 dibagi 4. Ya. Berarti 4,5. Nah, artinya terletak pada data yang ke 4,5. Ya. Terletak pada data ke 4,5. Nah, di manakah letak data pada ke 4,5? Nah, setelah kita dapatkan letak kuartil 2-nya, maka kita tentukan sekarang nilainya. Ya. Ya, letaknya tadi disebut pada data ke 4,5. Oke, sekarang kita cari nilai K2 kuartil 2 sama dengan
Berarti data keempat, ya. Dari mana data keempat ini kita tentukan? Ya, karena di sini 4,5 katanya, 4,5. Ya, di sini nih. Ya, 4,5 berarti data keempat ditambah 0,5 atau setengah. Nah, 0,5 atau setengahnya dikalikan, ya. Nah, ambil satu data di atasnya. Selalu ambil satu data di atasnya. Berarti di atas data keempat, berarti data kelima. Gitu ya. Nah, dikurang data keempat itu kembali. Oke, sekarang kita masukkan nilai angka-angkanya. Kuartil 2 sama dengan data keempatnya berapa tadi di sini? Data keempat 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4. Data keempatnya di sini adalah 5, ya. Data keempatnya adalah 5. Oke, berarti kita masukkan 5 di sini, ditambah setengah atau 0,5, dikalikan data kelimanya berapa? Data kelimanya di atasnya adalah nih. Ini data kelimanya, ya. Berarti 7, ya. Nah, 7, berarti masukkan di sini 7 dikurang data keempat kembali, dikurang 5. Nah, berarti kita kalkulasi dulu di sini yang di dalam kurung dulu. 7 dikurang 5, 2. 2 dikali setengah, 1. 1 tambah 5 berarti 6. Nah, berarti letak kuartil 2-nya adalah, nilai kuartil 2-nya adalah 6. Ya, 6 itu ada di antara sini nih. 4,5 ini antara 5 sama 7. Berarti kan ada 6 di sini. Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu untuk data yang belum dikelompokkan. Bagaimana untuk data yang sudah dikelompokkan? Oke, kita lihat. Ya. Untuk data yang sudah dikelompokkan, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Ya. KI sama dengan B plus P dikali IN dibagi 4 dikurang F besar dibagi F kecil. Oke, B itu biasa ya batas bawah di mana kuartil terdapat. Ya. P-nya adalah panjang kelas di mana kuartil terdapat. N-nya jumlah data atau frekuensi, ya, jumlah frekuensi. Kemudian F besarnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan F kecilnya adalah frekuensi kelas kuartil. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ada datanya seperti ini. Berikut disajikan data mengenai nilai statistika mahasiswa Universitas X tahun 1999. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini interval kelasnya ada 3140, 4150, 5160, 6170, 7180, 8190, 91 sampai 100. Oke, frekuensinya ada 4, 6, 8, 14, 26, 12, 20. Ya. Jumlah datanya adalah 90. Nah, tentukan katanya nilai kuartil 3-nya. Nah, untuk menentukan nilai kuartil 3, sekarang kita lihat penjelasannya ya. Nah, jadi untuk letak kuartil ya, sekarang kita masukkan aja rumus seperti ini ya. Berarti KI sama dengan I kali N dibagi 4. Nah, berarti letak K3 ada pada data I-nya kan kalau kita cari di sini K3 berarti I-nya di sini 3 juga. Berarti 3 kali N, 3 kali 90, ya kan? Nah, 3 kali 90, 270 dibagi 4. Ya. Nah, sama dengan 67,5. Ya, berarti terletak pada data 67,5 atau lebih. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan terdahulu, jadi kita cari frekuensinya dari bawah, dari awal interval kelas sampai mencapai 67,5 atau lebih, ya begitu. Nah, sekarang kita cek, ya. Nah, di atas ini kita cek. Nah, kita jumlahkan 4 ditambah 6,
10. 10 ditambah 8, 18. Ya. 18 ditambah 14, berarti 32. Ya, 32, belum ya. 32 tambah 26, 58. 58 juga belum. 58 ditambah 12. 58 ditambah 12, berarti 60, 70. Ya, 70. Nah, karena di sini letaknya sudah lebih dari 67,5, berarti posisi kuartil 3-nya ada di sini. Nah, di berapa namanya kalau kita tandain dulu ya. Oke. Jadi di frekuensi 12. Berarti ada di interval kelas 81 sampai 90. Gitu ya. Nah, ini di sini nih. Karena nilainya 70 sudah lebih dari 67,5. Ingat ya, sejumlah nilai itu atau lebih ya. Jadi cari 67,5 atau lebih. Kalau kurang tidak boleh. Nah, berarti di sini 70 letaknya. Oke. Ada di interval kelas 81 sampai 90. Nah, batas bawah kelasnya berarti kan antara 80 ya dengan 81 gitu. Ya kan? Nah, berarti 80,5 gitu ya. Nah, itu. Sekarang panjang kelasnya berapa nih? Panjang kelas interval ini 10 ya. Nah, jadi 10 dari 31 sampai 40, 41, 50 seterusnya itu 10. Nah, batas bawahnya 80,5. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti kuartil 3 sama dengan batas bawahnya 80,5 yang ada tadi di sini ya. Kemudian ditambah panjang kelasnya 10 dikalikan tadi ya I kali N dibagi 4. Ya, 3 kali 90 dibagi 4, 67,5 ini masukkan sini. Ya. Dikurangkan ya F besarnya. F besar tadi adalah frekuensi sebelum kelas kuartil. Berarti kalau sebelum kelas kuartil berarti dari 4 sampai 26. Kenapa? Kelas kuartilnya kan di 12 nih. Ya. Berarti jumlah dari sini dari 4 tambah 6 tambah 8 tambah 14 tambah 26 gitu ya. Nah, berapa nilainya? 58. Ya kan? 58. Nah, frekuensi kelas pada kelas kuartilnya adalah 12 ya. 12 yang ini ya. Ini 12-nya ya. Begitu. Oke? Nah, kan tadi yang ini kan kalau saya blok begini ya, kemudian kita ini biar jelas ya gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini kan tadi di sini ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Ini jumlahnya, nah di sini ya. Di sini jumlahnya berarti 58. Ya. Nah, ini kita lebarin aja deh. Ya. Nah, gitu. Ya. Nah, ini yang disebut frekuensi kelas sebelum kelas kuartil. Kalau yang ini frekuensi kelas kuartil ya. Nah, ini frekuensi kelas kuartilnya. Ya. Nih. Ya. Nah, ini frekuensi kelas kuartilnya atau di sini F-nya ya, F kecil ya. Ya, ini F kecil lah ya. Oke, kita masukin di sini. Nah, udah ini F kecil gitu aja ya. Ini F kecil. Gitu ya. Oke. Nah, ini F besarnya. Gitu. Oke, berarti F besarnya kan 58,
F kecilnya 12. Nah, kayak kita proses lah ini. 67,5 dikurang 58 dibagi 12, hasilnya kalikan 10, kemudian ditambah 80,5. Dapatlah kuartil 3-nya 88,42 ya. Nah, artinya interpretasinya bahwa ada sebanyak 75% atau lebih yang mempunyai nilai paling tinggi 88,42. Oke, itu kuartil. Sekarang kita masuk ke desil. Sama saja sebenarnya intinya. Kalau kuartil itu per 4, kalau desil itu per 10. Ya. Jadi per 10 dari data itu. Nah, jadi sini desil itu ada 2 juga untuk data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Ya. Bagaimana caranya? Pertama, ya sama seperti tadi kuartil, susun berdasarkan urutan data dimulai dari data terkecil sampai terbesar. Kemudian yang B-nya adalah tentukan letak dari desil yang diminta. Misalnya DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Ya. Kemudian tentukan nilai dari desil yang diminta tersebut. Misalkan nilai D1. Ya, nilai D3 ataupun nilai desil lainnya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal di bawah ini untuk data yang belum dikelompokkan. Jika diketahui data ganjil seperti di bawah ini, ada 12, 8, 10, 22, 18, 4, 9. Nah, tentukan D3-nya. Ya, tentukan desil 3-nya. Nah, bagaimana untuk menentukan desil 3-nya? Pertama, kita urutkan dulu datanya dari terkecil sampai terbesar. Berarti ada 4, 8, 9, 10, 12, 19, 22. Nah, kemudian setelah kita urutkan, berarti letak desil D3-nya sama dengan berarti 3, karena ini 3, di sini juga 3, 3 dikali, jumlah datanya ada berapa? Ada 7. Berarti 7 ditambah 1. 7 tambah 1 berarti 8, 8 dikali 3, 24. Ya, 24 dibagi 10, 2,4. Nah, berarti letak desil D3 ada pada data ke 2,4. Nah, sekarang kita cari nilainya. Nah, nilai D3-nya atau desil 3-nya berarti ya, ini tadi 2,4 nih, ya kan? Nah, berarti ada pada data kedua ya. 2-nya dari sini 2 ditambah 0,4. Gitu ya. Data kedua ditambah 0,4. Nah, dikalikan. Nah, kita ambilkan tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau di sini data kedua berarti ambil satu tingkat di atas data kedua, berarti data ketiga, gitu ya. Nah, data ketiga dikurangkan dengan data kedua. Oke, berarti kita masukkan data kedua yaitu berapa? Nah, di sini 8, ya. Kita kasih data kedua 8. Kemudian ditambah 0,4, kemudian dikalikan data ketiganya berapa? Data ketiganya adalah 9. Nah, ini 9 nih, ya. Nah, kita tandain dulu ya. Ini 9. Gitu. Nah, dikurangkan kembali dengan data kedua, berarti dikurang 8. Nah, 9 kurang 8 gitu ya. 1 dikali 0,4 berarti 0,4. 0,4 ditambah 8 berarti dapatlah 8,4. Nah, nilai desil 3-nya adalah 8,4. Gitu ya. Itu untuk ganjil. Sekarang bagaimana untuk datanya genap? Untuk data yang genap, ya berarti kalau misalnya ada angka 8, 12, 5, 3, 7, 2, 3, 8, urutkan dahulu menjadi 2, 3, 3, 5, 7, 8, 8, 12. Nah, tentukan misalnya nilai D2, desil 2-nya. Maka letak desil 2-nya sama dengan di sini juga 2. 2 dikali 8
plus 1. Ya. Nah, di 2 dikali 8. Nah, 8-nya dari mana? Jumlah datanya. Ya, 8 ditambah 1. Berarti 9 kali 2, 18 dibagi 10. Berarti 1,8. Nah, berarti letak desil 2-nya ada pada data ke 1,8. Nah, sekarang kita cari nilai D2-nya sama dengan data ke 1. Nah, ini dari sini ya. Data ke 1 ditambah 0,8. Ya, kan dari sini nih ambilnya. Data ke 1 tambah 0,8. Berarti kemudian dikalikan. Di atas data ke 1, ambil satu tingkat di atasnya, yaitu data kedua. Nah, data kedua dikurang data ke 1 lagi. Nah, maka nilai desil 2-nya dapat, data ke 1-nya berapa tadi? Data ke 1-nya adalah 2 ini. Ya. Oke. Nih. Kemudian, nah 2 ya. Tambah 0,8. Nah, 0,8 dari sini. Kemudian data keduanya berapa? 3. Nah, ini data keduanya 3. Ya. Jadi kita ambil 3 di sini ya. Nah, 3 dikurangkan 2 kembali. Gitu ya. Nah, sekarang kita kalkulasi 3 dikurang 2 1 ditambah dikalikan 0,8 berarti 0,8 ditambah 2 berarti 2,8. Nah, nilai desil 2-nya adalah 2,8. Nah, bagaimana untuk data yang sudah dikelompokkan? Nah, data yang sudah dikelompokkan menggunakan rumus DI sama dengan B plus P dikali IN dibagi 10. Dikurang F besar dibagi F kecil. B-nya sama tadi seperti rumus kuartil, batas bawah di mana desil terdapat, P-nya panjang kelas di mana desil terdapat, N-nya jumlah data atau jumlah frekuensi, F besarnya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F kecilnya frekuensi kelas desilnya. Itu ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh untuk desil. Ya. Nah, contoh soalnya kita lihat masih data yang tadi, ya, masih data yang tadi kita samakan aja, ya, nilai statistika Universitas X tahun 99. Nah ini ya frekuensinya juga di sini 90. Nah gimana nih pertanyaannya? Tentukan nilai D7-nya atau desil 7-nya. Nah desil 7 berarti kita cari dulu IN dibagi 10-nya dulu. Nah, ini kan kayak seperti tadi. Jadi DI sama dengan IN dibagi 10. Nah, berarti letak D7 adalah 7 kali N, 7 kali 90, ya, dibagi 10. 7 kali 90 kan 630 dibagi 10, berarti 63. Nah, letaknya berarti D7 itu pada data ke-63 atau lebih. Ya, 63 atau lebih. Berarti kita kalkulasi lagi dari awal kan. 4 ditambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. 18 ditambah 14 berarti 32. 32 tambah 26, 58. Ya, 58 masih belum nih. 58 ditambah 12. Ya, berarti 70. Ya. Nah, baru boleh di sini. Nah, berarti letaknya di sini lagi nih. Nah, di sini lagi ya, di 12 ini nih. Ya. Oke. Nah, berarti interval kelasnya yang kita ambil adalah 81 sampai 90. Nah, batas bawahnya di bawah 81 ada 80. Di antara 80 dengan 81 itu ada 80,5. Panjang kelas, interval kelasnya adalah 10. Ya. Oke, sekarang kita masukkan, berarti batas bawah kelas kuartilnya adalah 80,5 ditambah 10 panjang kelasnya, kemudian dikalikan yang tadi, ya, IN dibagi 10 berarti kan 63, ya, dikurangkan kembali F besarnya apa? F besar kelas di bawah kelas desil, berarti kan ini desilnya nih dari 4, di bawah kelas desilnya adalah dari 4 sampai 26 kan? Ya, karena
kelas desilnya adalah di 12 gitu. Jadi jumlah dari 4, 6, 8, 14, 26 di sini 58. Nah, berarti F besarnya 58. Nah, F kecilnya ya kelas desilnya itu sendiri yaitu 12. Ya. Oke. Oke, jadi kita masukkan F besarnya 58 dan F kecilnya 12. Nah, ini kita kalkulasi 63 dikurang 58 dibagi 12 kalikan 10. Nah, hasilnya kita tambah dengan 80 setengah. Dapatlah desil 7-nya adalah 84,66. Nah, interpretasinya bahwa ada sebanyak 70% atau lebih yang mempunyai nilai paling tinggi 84,66. Oke, kita masuk satu lagi yaitu persentil. Ya. Nah, kalau kuartil tadi per 4, desil per 10, sekarang persentil adalah per 100. Nah, ada dua juga untuk data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Untuk yang belum dikelompokkan, kita samakan tadi aturannya, yaitu pertama susun berdasarkan urutan data, dimulai dari data terkecil sampai terbesar. Kemudian tentukan letak dari persentil yang diminta, misalnya PI sama dengan berapa? I dikali N plus 1 dibagi 100. Dan yang ketiga, tentukan nilai dari persentil yang diminta tersebut. Oke, contoh untuk data yang belum dikelompokkan. Misalnya ada data ganjil sebagai berikut. 12, 8, 10, 22, 18, 4, 9, 8, 17, 11, 30. Tentukan katanya persentil 18-nya. Ya, tentukan persentil 18-nya. Oke, kita masuk ke bawah, jawab. Nah, urutkan dulu datanya seperti biasa, jadi menjadi 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 19, 22, 30. Nah, letak persentil P18 sama dengan, berarti 18 dikalikan, jumlah datanya berapa? Ada 11, tambah 1, berarti 18 dikali 12 ya, dibagi 100. Dapatlah 2,16. Jadi ada pada data ke 2,16 atau 2,16. Nah, kalau sudah tahu letaknya berarti kita bisa tentukan nilainya. Persentil 18 sama dengan data kedua ditambah 0,16 gitu ya. Oke, data keduanya adalah nah ini 8 ya. Kemudian tambah 0,16, data ketiga dikurang data kedua. Data ketiganya adalah 8 juga kebetulan ya di sini. Oke. Nah, kita masukkan data kedua berarti 8 ditambah 0,16 dikalikan data ketiganya 8 juga ini ya, 8 dikurang 8. Oke, kita kalkulasi berarti ini 0 ya, 8 dikurang 8 0, 0 dikali 0,16 berarti 0 ditambah 8 nilainya 8. Jadi persentil 18 nilainya 8. Nah, untuk data yang genap ya, sama seperti di atas juga ya, kita urutkan dulu seperti itu dari paling kecil sampai paling besar. Nah, kemudian kita mau menentukan misalnya persentil 29. Berarti letak persentil P29 sama dengan 29 dikali, ya, jumlah datanya ada 16 ini ya. 16 tambah 1, 29 kali 7. Ya, dibagi 100. Dapatlah 4,93. Nah, berarti ada pada data ke 4,93. Nilai persentil 29-nya berarti ada pada data keempat ditambah 0,93. Kemudian dikalikan data kelima dikurang data keempat. Oke, data keempatnya yang mana? Data keempat kan ini. Ini 5 ini ya. Oke. Kemudian data kelimanya. Data kelimanya, oke ini ya. Ini data kelimanya. Ini 7 ya. Berarti kita masukkan persentil 29 sama dengan data keempat itu adalah 5 ditambah 0,93
dikalikan data kelimanya ada 7, 7 dikurang 5. Nah, 7 kurang 5, 2 dikali 0,93. Kemudian ditambah 5, berarti dapatlah 6,86 nilai persentil 29. Nah, untuk data yang sudah dikelompokkan, kita pakai rumus untuk persentil. PI sama dengan B plus P dikali IN dibagi 100. Dikurang F besar dibagi F kecil. Sama ya keterangannya, B itu batas bawah di mana persentil terdapat, P itu panjang kelas di mana persentil terdapat, N itu jumlah data, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, F kecil itu frekuensi kelas persentil. Ya, oke, sekarang kita lihat contohnya. Oke, contoh soalnya masih soal yang tadi. Nah, tentukan katanya nilai persentil 33-nya. Oke, seperti biasa kita tarik dulu ya, PI-nya itu berapa? Sama dengan IN dibagi 100. Berarti kalau P33 berarti 33 kali jumlah datanya N-nya adalah 90 dibagi 100. Dapatlah 29,7. Nah, artinya terletak pada data ke 29,7 atau lebih persentil 33-nya. Ya. Nah, kita cek dulu 29,7 atau lebih dari bawah. Ya, dari interval kelas yang paling bawah, frekuensi ke bawah, paling bawah, yaitu 4 ditambah 6 10, 10 tambah 8 18, ya, 18 belum ya, belum nyampe ke 29,7. 18 ditambah 14, 32. Ah, kita berhenti di sini, 32, ya. Nah, di sini berarti oke. Nah, ini letaknya. 32 kan sudah lebih dari 29,7. Berarti ada pada interval kelas 261 sampai 70. Artinya berarti batas bawah kelasnya adalah antara 60 dengan 61, yaitu 60,5. Panjang kelasnya 10. Oke, kita masukkan. Ya, kita masukkan. Berarti batas bawah 60,5 ditambah 10 dikalikan. Nah, letak P33-nya adalah 33 kali 90 bagi 100 tadi 29,7 nih ya. 29,7. Dikurangkan F besar itu frekuensi kelas sebelum kelas persentil. Berapa nilainya? Ya, ini dari di bawah 14 ini berarti 4 tambah 6 tambah 8 berarti kan 18. Ya. Nah, ini saya berikan lagi gini ya. Oke. Ya, saya tandain lagi. Nah, ini ya. Oke, di sini berarti kan jumlahnya 18 ya. 18. Ya. Oke. Nah, ini saya perbesar dulu deh ya. Ups. Ya. Ini kan 18 nih. Ya. Ini F besar berarti. Nah, F kecilnya berarti yang ini ya. Ini F kecil. Ya. Ini F besar. Ini kan 18, kita ganti aja di sini jadi F besar ya. Oke. Seperti itu. Kita masukkan berarti ini kurang 29,7 dikurang 18, F besarnya 18 ya dibagi F kecilnya 14. Ini kita kalkulasi, dikalikan ini tambah ini, dapatlah persentil 33-nya 68,86. Interpretasinya bahwa ada sebanyak 33% atau lebih yang mempunyai nilai paling tinggi sebesar 68,86. Ya, itulah dulu untuk pertemuan kita kali ini mengenai kuartil, desil, dan persentil. Pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas lanjutannya. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.